akan bertanya dengan kakak ownernya beberapa pertanyaan. Pertama, apa jenis usaha yang dijalankan dan sejak kapan mulai beroperasi? Untuk jenis usaha yang dijalankan seperti yang terlihat, ini adalah toko untuk di bidang fashion. Jadi fokus saya untuk menjual pakaian, baik itu untuk perempuan dan laki-laki. Dan mulai beroperasinya ini sekitar akhir bulan Juni di tahun 2025, sudah berjalan sekitar 6 bulan. Yang kedua, ini Kak, siapa saja yang terlibat dalam menjalankan usaha ini? Contohnya kayak keluarga, karyawan. Untuk yang terlibat, terutama ya dari awal untuk membuka toko ini, yang terlibat itu saya sendiri, serta suami saya, adik saya, dan adik ipar saya. Selanjutnya, apa produk atau layanan utama yang ditawarkan? Kalau untuk produk yang ditawarkan terutama itu pakaian wanita, baik itu dari atasan, bawahan, untuk dress, dari segala jenis style, khususnya fashion wanita ya, baik itu yang kekinian ataupun yang lagi viral. Selanjutnya ini ada pertanyaan, apa keunggulan produk atau layanan dibandingkan dengan pesaing? Kayak contohnya tuh Kak, ini kan lagi berkembang juga kan toko-toko lain. Kayak dibilang kita saling apa sih namanya tuh, mau menaikkan kualitas juga barang kita. Jadi itu keunggulan toko Kakak. Kalau untuk aku sendiri, aku bisa jamin untuk kualitas produk yang aku jual, karena hampir 90% dari produk yang aku jual, dari pakaian yang aku jual itu barang import yang terpilih, yang kualitasnya itu yang aku pilih sendiri. Jadi aku bisa jamin untuk yang terbaik. Oke, yang terakhir Kak, siapa target pasar utama dari usaha ini? Target utamanya sudah pasti itu perempuan, baik itu kalangan untuk remaja, dewasa, ataupun ibu-ibu ya. Ada juga untuk beberapa produk yang memang aku jual untuk laki-laki. Itu sebenarnya unisex, jadi bisa mencakup ke laki-laki gitu. Oke, sekian, terima kasih Kak atas menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Oke, baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rina Harifa dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi di video ini saya akan mewawancarai salah satu karyawan Momoyo yang ada di kampus 6, yaitu sedang Kanglang juga. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana cara pemasaran dilakukan? Apakah ada strategi pemasaran khusus yang digunakan seperti video kayak gitu loh? Ya, pasti kita ada melakukan pemasaran seperti membuat konten, terus juga kita promosi untuk live report, dan juga berdasarkan dari aplikasi online seperti Grab, Shopee, dan Gojek. Selanjutnya, apakah ada tantangan utama yang dihadapi dalam operasional sehari-hari? Pasti ada, seperti wajar kalau misalkan itu tantangan banget buat Selanjutnya, berapa jumlah tenaga kerja atau karyawan yang terlibat dalam usaha ini? karyawan ada 2 orang. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menjaga kualitas produk atau layanan? Untuk menjaga kualitas produk, pertama kita harus lebih memperbaiki kebersihan toko dan memperbaiki pelayanan tadi. Jadi setiap pelayanan itu harus dilakukan dengan baik. Oke, sekian. Berapa besar modal awal yang digunakan untuk memulai usaha karet? Modal pertama sekitar 10 jutaan karena beli motor sama banyak beli barang-barang. Yang kedua, dari mana sumber modal awal tersebut diperoleh? Sendiri, Tabungan. tabungan sendiri. Nah, yang ketiga,
rencana pengembangan usaha dalam berapa tahun ke depan? Masih bingung sih, nggak tahu apa ya, masih belum ada ide. Nah, yang kedua itu apakah ada inovasi produk, layanan atau strategi bisnis yang sedang dikembangkan di Bali? Sementara belum ada sih yang mau kayak ada inovasi kayaknya yang mau belum ada sih. Terima kasih. Itu aja pertanyaan. Selamat siang Kak, perkenalkan saya Ismawati dan Saya jadi di sini saya akan tentang modal dan apakah usaha kakak ini pernah menerima bantuan atau pembiayaan dari pemerintah atau lembaga? sejauh ini belum ada. Kedua, apakah terdapat kendala dalam memperoleh modal atau pendanaan? Setiap usaha itu pasti ada kendalanya ya. Seperti apalagi usahanya yang masih kecil ini. Tapi kalau misalnya konsumen kebutuhannya kan makin banyak, sementara warung kita yang kecil ini belum bisa memenuhi itu, jadi otomatis modal kita itu susah gitu, agak kesulitan. Jadi biasanya kita cari modal tambahan karena berhubung saya punya suami ya kadang dari penghasilan suami buat tambahan modal di jualan saya. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan harga jual agar kita menggunakan Kalau menentukan harga jualnya tuh kita ambil contoh seperti mie instan ya. Mie instan itu kan sangat banyak peminatnya, terutama di lingkungan saya kan banyak anak kuliah, anak kosan gitu kan. Bagaimana caranya kita menentukan harga jualnya tuh kan modalnya terkumpul dalam harga kalau para pesaing ini kan rata-rata jualnya karena mie instan ini banyak peminatnya. Sering saya lakukan strategi agar sekali jual itu barang yang bisa keluar lagi laku banyak itu saya ngambilnya jadi ya 11.000, jadi ada potongan terambil per 3. terakhir, apakah ada pencatatan keuangan rutin seperti laporan laba bersih atau arus kas? Kalau pencatatan ada setiap harinya itu misalnya modal awal dalam setiap hari itu kan modal awal itu berarti uang sekalian berapa tadi yang kita lakukan, kemudian nanti malam kita hitung misalnya hari ini ada pengeluaran apa barang atau apa seberapa tuh kita catat, terus pendapatan berapa nanti kita kurangi, baru berarti itulah pendapatan total dalam sehari. Nah nanti itu kan biasa kita ambil keuntungannya dari pendapatan itu 10% atau 20% dari pendapatan itu buat kita pribadi. Sama-sama. Makanya ya, lumayan lah. Adalah buat memutar modal lagi, untuk ada juga untuk apa namanya disimpan, ada juga buat modal. Seterusnya ya seperti itu. Ya lumayan lah. Dan selanjutnya, apakah keuntungan usaha itu biasanya digunakan kembali untuk modal atau untuk kebutuhan pribadi?
keuntungan modal dan keuntungan pribadi. Iya,